warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sehat. Saya kurang sehat. Ya, jadi 3 anak saya kena cacar semua. Saya yang kena cacar tapi kena batuknya. Oke, jadi hari ini kita akan bahas tentang pemasaran digital yang akan terapkan pada UMKM. Ya, jadi sudah menjadi slide. Dan hari ini kita akan membahas tentang definisi dari pemasaran digital itu sendiri. Dan kedua adalah kita menggambarkan bagaimana peluang ketika kita memahami pemasaran digital yang akan diterapkan pada UMKM. Yang ketiga adalah bagaimana mengidentifikasi pemasaran digital. Dan keempat adalah bagaimana menciptakan sebuah konten digital. Ya. Saya menggunakan beberapa literatur dari pertama Dan Kelly, ya, jadi buku yang familiar, yang biasa lah kalau pemasaran digital itu ini nggak sangat familiar. Lalu ada artikel dari Bupati Parkinson, lalu artikel dari saya dan oleh ya, data dan pemasaran konten digital. Oke, jadi ini saya punya data dari Biro Sosial. Jadi jumlah populasi di Indonesia itu ada sekitar 270 juta. Dan setengah kita lihat sini ada aktif di media sosial itu 191. Artinya mungkin dari ibu kita, nenek kita itu menggunakan media sosial. Artinya pengguna media sosial itu lebih setengah daripada jumlah populasinya. Dan kita lihat di sini kita lihat penggunanya ada WA, YouTube, Facebook, Instagram, dan TikTok. Ya. Dan penggunanya apa? Penggunanya apa? WhatsApp. Oke, paling banyak WhatsApp. Ya. Yang ada WhatsApp juga. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya saya ingin kasih tahu kalian, pernah dengar istilah landing page nggak? Landing page? Belum ada. Contoh gitu. Kalau kita di sini jasa santet. Jasa santet ini kan bersponsor, artinya tukang dukunnya itu beriklan. Nah, ini tukang dukun, dia nggak kuliah tapi dia iklan. Ini kan sponsor, di Google Ads, dia Google Ads. Kalau kita klik ini, pasti dia punya namanya website atau landing page. Jadi ada namanya website, ada namanya landing page. Namanya landing page. Jadi satu page, tapi itu semuanya bisa informasinya di satu page gitu. Ada website. Kalau website itu kan ada banyak profil biasanya. Di atasnya ada profil, ada banyak itemnya. Jadi kita bingung mau mana yang kita pilih. Tapi kalau landing page itu satu page, tapi itu bisa mengakomodir semua informasi dan sangat banyak. Madu. Kita lihat madu. Kalau madu aja yang berjualan itu tas marah. Contohnya inilah, contohnya adalah satu page. Mereka membuat website, tapi dalam satu page. Nah, permasalahan sekarang adalah ini kan kerjaannya orang IT, orang komputer. Tapi itu sebenarnya bisa kita gunakan. Saya ada video YouTube saya itu cuma setengah jam aja lah buat drag and drop aja. Yang susah adalah kalian tahu istilah domain hosting ya? Domain? Tahu domain?
Domain apa domain? Domain. Ada istilah domain, ada hosting. Apa? Alamat web. Domain itu nama www.angga.com. Ya. Kalau hosting, memorinya, RAM-nya lah simpelnya. Ya. Jadi kalau kita ingin membuat website, membuat landing page, kita harus punya domain sama punya hosting. Nah, domain itu tadi yang angga www.angga.com. Hosting itu dia berapa jumlah memorinya. Ya. Semakin besar, semakin cepat kita klik website itu. Nah, yang paling penting adalah karena kita ini orang manajemen, bukan orang IT, kita harus belajar bagaimana anatominya. Contoh gini, jasa khusus bahasa Inggris. Ini mereka yang beriklan, mereka kebanyakan menggunakan landing page. Sebenarnya ini salah satu kemampuan anak manajemen harusnya kalian bisa membuat landing page. Ya, saya bisa ini ngajarin di mata kuliah pemasaran digital. Nih, buat ini sebenarnya tinggal drag and drop. Ini punya template sebenarnya. Ini ada template-nya. Tinggal kita drag and drop aja. Nah, permasalahannya adalah gimana caranya membuat kontennya itu yang sulit. Konten itu dalam artian gini, membuat konten di sini nih, headline-nya. Makanya segini saya buat di PowerPoint saya adalah ini. Ada beberapa anatominya. Anatomi itu bagian dalam landing page. Yang pertama itu adalah headline, yang kedua itu masalah, ada video, solusi, titik, dan bla bla sampai ke bawah. Jadi gimana caranya? Tugas kita sebagai marketing itu gimana caranya kita buat landing page orang itu mau scroll down, dia mau ke bawah. Nah, artinya kan dalam atas itu kan dia harus harus menarik. Contoh gini, misalnya madu biasanya tidak beriklan. Nih, biasanya kayak gini contoh. Saya senang melihat landing page-nya. Jangan anggap sepele keluhan pada lambung kalau sudah kambuh sakitnya minta ampun. Ini kan satu headline yang di atas, tapi itu membuat orang menarik. Kalau dia menarik, bisa scroll ke bawah ya kan? Nah, ini yang dimaksud dengan anatomi. Nah, sekarang yang perlu kalian pelajari adalah apa aja sih yang perlu ditampilkan di sini. Karena kalau boleh tinggal drag and drop aja, saya template-nya tinggal drag and drop cepat ya. Nah, tinggal gimana caranya? Kalian pelajari anatominya itu. Sudah bertahun-tahun langsung sembuh. Misalnya, apakah Anda ingin putih seperti sapi? Kan sebuah headline pasti membuat orang kepo kan? Ini kok banget nih. Apakah kalian sudah minum madu tapi tak kunjung sembuh? Ya kan? Nih kok banget nih. Nah, sebuah pertanyaan terus ya. Makanya di sini ada pertama adalah headline, simple dan sederhana, menjelaskan semua isi, jangan bertele-tele, bila perlu menggunakan angka. Ya, misalnya risol rasa buah aneka ragam, satu-satunya di Lampung, misalnya. Ya, itu headline-nya. Selanjutnya adalah masalah, membuka wawasan. Sebuah pertanyaan tapi orang jawab iya. Kan kalau iklan Google Ads itu kan mereka merekam perilaku kita. Misalnya gini, kalau kamu sering infoin pegunungan, pasti yang akan keluar sponsornya pasti tentang edger segala macam kan. Itu ketahuan, coba aja lihat HP temanmu sering kepoin apa ketahuan. Kalau udah ininya pokar segala macam udah ketahuan, ya kan? Cowok-cowok juga yang ketahuan, pokar semuanya. Nah itu contohnya bagaimana mereka itu merekamnya. Setelah headline, di bawahnya nanti ada masalah, di bawahnya lagi adalah video. Nah video ini itu kalau berdasarkan pengalaman saya maksimal 30 detik. Gimana cara buat video marketing 30 detik? Saya punya video iklan yang saya iklankan di Facebook, itu rupanya ada 54 detik. Orang itu nggak mau melihat sampai 54 detik, mentok di 20 detik.
Ini berdasarkan data, bukan kata saya, tapi data dari Facebook itu. Oh benar berarti ya. Oke, solusinya lalu ada fitur apa aja, testimoni, terus lalu tombol chat WA-nya apa aja, lalu trust, garansi kalau misalnya ada, garansi misalnya barang kalau COD ataupun apa ya, dalam satu website ini. Makanya kalau teman-teman lihat di sini bawah ini kan pasti banyak. Gimana caranya? Paling bawah nanti pasti ada WA pemesanan, COD, pesan via WhatsApp. Kalau misalnya udah tertarik dia pasti di sini. Ya, sama juga sini. Oke, pertanyaan? Silakan ya. Ayo, pertanyaan? Tanya. Ayo. Pertanyaan? Gimana Mbak? Belum semua sih. Oke, ya. Oke, selanjutnya saya ingin kasih tahu kalian, pernah dengar istilah landing page ya? Landing page, belum ada. Contoh gitu. Kalau kita di sini jasa santet. Jasa santet ini kan bersponsor, artinya tukang dukunnya itu beriklan. Nah, ini tukang dukun, dia nggak kuliah tapi dia iklan. Ini kan sponsor di Google Ads, dia mau Google Ads. Kalau kita klik ini, pasti dia punya namanya website atau landing page. Kamu ngapain saya? Oke, jadi silakan cari buat konten yang informatif dan Perkenalkan diri, nama saya Lufia Aziza dengan NPM 2211101145. Izin bertanya, bagaimana Pak cara memaksimalkan digital marketing jika target market kita itu tidak begitu besar aktivitasnya, maksudnya aktivitasnya itu tidak begitu besar di sosmed dan kurang familiar gitu dengan mengenai teknologi, misalnya kayak ibu-ibu rumah tangga itu kan kurang familiar sama sosmed gitu kan ya Pak? Ya, terus. Nah terus kalau kita pengen berkarir di dunia digital, itu marketing apa yang pertama kali kita harus pelajari? Terima kasih. Menjawab dari pertanyaan itu, kalian pernah ngeliat dashboard Facebook nggak? Facebook. Saya contohkan ini. Jadi kalau kita beriklan itu kan, kalau di Facebook itu kan beriklan 15.000 per hari minimal. Nah, keuntungan kita beriklan di Facebook itu kita bisa mencapai kita melakukan segmentasi secara spesifik. Misalnya, saya penjual bahan kebaya, berarti saya itu maunya iklan saya bagaimana membuat konten yang menarik. Ya. Jadi coba kalau kalian kepoin nanti di event, jadi itu kan yang paling banyak ya followernya ya. Kalau pas dia posting baju, itu like-nya paling cuman 100 atau berapa. Tapi kalau dia udah alay-alay, yang kata-kata apa sih biasanya? Saya kepoin. Bahasa-bahasa alay itu kan langsung ribuan, ya kan? Karena memang sekarang algoritmanya berubah. Simpelnya begini. Zaman saya dulu itu, kalau saya dapat follower 100.000, kalau saya posting itu akan menjangkau orang setengahnya, 50.000. Sekarang enggak. Nah oke, sekarang saya ingin kalian
buat tim kecil, ya. Bagaimana sekarang menciptakan sebuah konten yang informatif dan entertain, ya. Jadi tinggal saja tiga orang, silakan kalian kumpul, gitu. Kalian coba buat caption aja deh, ataupun buat kira-kira konten apa yang itu berkaitan dengan konten yang informatif dan entertain. Paham nggak sih? Paham nggak? Jadi yang informatif kita fokusnya kedua, informatif, yang information dan entertain. Jadi buatlah konten itu yang apa ya? Kalau saya jual bahan kebaya, bagaimana cara mencuci batik yang benar, ya kan ya? Itu kalau informatif. Kalau yang entertain berarti yang humor apa? Ya video-video yang humor itu kan ya. Nah, coba kalian cari, nanti bisa kita posting di media sosial masing-masing. Oke, sekarang silakan kalian buat kelompok, diputar aja kursinya, ya. Diputar aja, silakan diputar aja. Ya, keliling aja. Ya udah diputar aja, biar lihat videonya gitu. Kan biar kita diskusi beneran gitu. Udah. Kamu ngapain saya? Oke, jadi silakan cari buat konten yang informatif dan entertain. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana membuat konten yang menarik. Ya. Jadi coba kalau kalian punya jadi kan yang paling banyak ya followernya ya. Kalau pas dia posting baju itu like-nya paling cuman 100 atau berapa. Tapi kalau dia udah alay-alay, yang kata-kata apa sih biasanya saya sering kepoin, bahasa-bahasa alay itu kan langsung ribuan, ya kan? Karena memang sekarang algoritmanya berubah. Simpelnya begini. Zaman saya dulu itu, kalau saya dapat follower 100.000, kalau saya posting itu akan menjangkau orang setengahnya, 50.000. Sekarang enggak. Nah, pinternya Facebook, kalau lo mau jangkau yang banyak, lo bayar ke gue dong. Nah gitu. Jadi punya teman 10, kita posting, belum tentu 10-nya ini akan lihat. Karena algoritmanya, ya kan? Nah sekarang, makanya kembali lagi. Gimana caranya orang itu tertarik untuk melihat konten kita itu dari sini. Jadi teorinya use and diversification theory dari Katz, ya. Ada ini sebenarnya motivasi orang untuk melihat konten digital. Pertama, orang itu butuh informatif. Ya. Kalau kita lihat reels di TikTok segala macam, isinya kalau nggak yang alay apa ya? Kalau nggak alay apa sih? Ya video gitu ya. Informatif, humor segala macam ya. Nah, jadi mereka pertama adalah informasi. Yang kedua ini entertain. Yang sebenarnya yang ketiga itu mereka ingin interaksi. Dan keempat itu self expresi. Jadi bagaimana mereka ingin melihat ini loh apa ya bentuk apa ya? Kadang-kadang media sosial itu memang untuk pamer ya. Dan bisa dipungkiri juga memang media sosial itu untuk pamer. Makanya saya sering mengurangi media sosial itu karena ya rupanya ketika saya 2 bulan agak saya kurangi media sosial lebih sehat hati saya. Seriusan? Lebih sehat hati saya. Saya nggak ngeliat banyak orang. Karena kalau ngeliat banyak orang tuh ada rasa apa ya? Ya rasa gimana ya? Nah oke, sekarang saya ingin kalian buat tim kecil, ya. Bagaimana sekarang menciptakan sebuah konten yang informatif dan entertain, ya. Jadi tinggal saja tiga orang, silakan kalian kumpul, gitu. Kalian coba buat caption aja deh, ataupun buat kira-kira konten apa yang itu berkaitan dengan konten yang informatif dan entertain. Paham nggak sih? Paham nggak? Jadi yang informatif kita fokusnya kedua, informatif, yang information dan entertain. Jadi buatlah konten itu yang
apa ya? Kalau saya jual bahan kebaya, bagaimana cara mencuci batik yang benar, ya kan ya? Nah, itu kalau informatif. Kalau yang entertain berarti yang umur apa? Ya video-video yang umur-umur itu kan ya. Nah, coba kalian cari, nanti bisa kita posting di media sosial masing-masing. Oke, sekarang silakan kalian buat kelompok. Diputar aja kursinya. Ya. Diputar aja. Silakan diputar aja. Ya. Kalian aja. Ya udah diputar aja. Biar videonya gitu. Nah, kan biar diskusi beneran. Ya. Kamu ngapain saya? Oke, jadi silakan cari buat konten yang informatif dan entertain. Ya, kalian aja. Ya udah diputar aja. Biar videonya gitu. Nah, kan biar diskusi beneran. Ya. Kamu ngapain saya? Oke, jadi silakan Oke, selanjutnya kita akan kuis ya. Jadi ada simulasi kuis ya. Bisa teman-teman coba nanti menggunakan Quizizz. Silakan teman-teman buka handphonenya dan teman-teman semuanya akses ke ini. joinmyquiz.com. Silakan. Kalau sudah masuk, masukkan ada kodenya. Sudah? Coba. Nanti ada kasih nama ya. Silakan kasih nama masing-masing. Sudah? Ya, Pak. Bisa? Ya, masukin. Nah, bergabung. Ada kasih namanya itu? Ada. Gimana? Bisa? Ya, mulai. Silakan klik mulai. Udah nih, link ini Lalia udah masuk. Bisa. Empat 21 978. Sudah? Hah? Iya, mulai aja. Klik mulai. Sudah? Oke, kalau sudah bisa dikerjakan. Oke, silakan, ada beberapa pertanyaan. Silakan kalian ini jawab. Ada soalnya kan? Ada, Pak. Ya, silakan. Sepertinya berbeda soal-soalnya ya. Kayak diacak, nggak apa? Nggak bisa.
Bisa? Silakan dijawab. Jessica atau dia yang paling bagus nilainya. Udah, berapa soal? Oke, kalau sudah, kita lihat siapa yang paling besar. Devi. Devi udah Devi. Oke, keep up. Oke, jadi terakhir yaitu adalah kesimpulannya. Pertemuan kita hari ini adalah sebenarnya permasalahan digital ini dapat yang berbayar atau tidak. Istilah mereka itu menggunakan yang namanya organik dan non-organik. Ada nggak istilah itu? Organik dan non-organik. Kalau yang organik itu apa ya? Dia free. Ya, tadi bagaimana membuat konten digital itu yang baik dan benar, ya, yang informatif dan entertain. Nah, kalau yang berbayar, tadi itu Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads, segala macam ads itu lah ya. Nah, sebenarnya itu bisa dipelajari, ya. Atau kita orang manajemen harusnya kita belajar seperti itu nantinya ya. Oke, yang selanjutnya adalah pemasaran konten digital itu yang efektif adalah yang dapat meningkatkan engagement, keterlibatan konsumen itu dengan cara membuat konten yang informatif dan entertain. Tadi yang saya bilang sebutkan tadi adalah ketika kalian ingin berbahan kebaya, berarti tentang informatif tentang, jadi bukan, karena sosial media itu bukan tempat berjualan sebenarnya. Jadi beda kan ada e-commerce ya, ada Shopee. Shopee itu kan orang kalau ke Shopee itu kan niat untuk beli, ya. Tapi kalau sosmed enggak, sosmed itu harus kita munculkan keinginan dia untuk beli. Itu. Makanya perlu kita pelajari bagaimana kita menciptakan apa ya, konten kita itu engagement. Terlibat orang itu untuk aktif ke dalam media sosial kita. Gimana caranya orang berlama-lama di medsos kita? Gimana caranya? Nah, itu yang perlu kita pelajari. Oke, jadi mungkin dari saya itu aja pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu minggu depan dan ada persiapan untuk UTS, untuk UAS. Ya, untuk UAS nanti kisi-kisinya minggu depan itu apa ya? Minggu tenang. Minggu tenang. Oke, nanti saya simpel lah soalnya. Nggak banyak-banyak, 5 tapi buat 2 lembar. Oke, dari saya itu aja. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.